Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Dini dengan NIM 20112122063 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai penyakit pada sistem saraf, yaitu stroke. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisaroh Nasution, SST, MKM. Nah, adapun indikator yang akan disosialisasikan yaitu yang pertama, proses tubuh yang normal dan proses tubuh yang tidak normal. Yang kedua, faktor risiko stroke. Yang ketiga, upaya pencegahan stroke. Yang keempat, hubungan stroke dengan organ dan sistem tubuh manusia. Yang kelima, tindak lanjut dan saran dalam mengatasi stroke. Dan yang keenam, saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu stroke lebih dalam, yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian stroke itu sendiri dulu. Stroke atau cedera cerebrovaskular adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Stroke adalah cedera otak yang berkaitan dengan obstruksi aliran darah otak. Stroke dapat terjadi karena pembentukan trombus di suatu arteri cerebrum akibat emboli yang mengalir ke otak dari tempat lain di tubuh atau akibat pendarahan otak. Nah, ini adalah gambaran otak yang masih normal atau belum terkena penyakit stroke. Otak manusia terdiri dari sekitar 100 miliar sel-sel saraf yang disebut neuron. Mereka membawa sinyal ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian otak, dan antara otak ke bagian-bagian lain dari tubuh. Masing-masing neuron menghasilkan sinyal listrik yang kemudian disebabkan oleh neurotransmitter dalam bentuk sinyal pengirim listrik. Nah, dan ini adalah gambaran otak yang sudah terserang penyakit stroke. Nah, ini merupakan gambaran otak yang terkena stroke iskemik dan ini stroke hemorrhagic. Nah, pada stroke iskemik terjadi karena embolik yang lepas dari sumbernya, biasanya berasal dari jantung atau pembuluh arteri otak, baik intrakranial maupun ekstrakranial, atau trombotik atau arteriosklerotik vokal pada pembuluh arteri otak yang berangsur-angsur menyempit dan akhirnya tersumbat. Nah, sedangkan pada stroke hemorrhagic disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak, baik intrakranial maupun subarachnoid. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian stroke, tentunya kita harus mengetahui apa saja gejala-gejala penyakit stroke karena agar kita bisa waspada untuk kedepannya. Adapun gejala pada stroke itu yang pertama, mengeluh kelemahan pada satu sisi bagian tubuh atau sisi pada suatu bagian tubuh itu terasa lemah. Nah, yang kedua, ketidakmampuan untuk berbicara. Yang ketiga, kehilangan penglihatan. Dan yang keempat, vertigo atau jatuh. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui gejala, tentunya kita juga harus mengetahui apa saja sih faktor risiko penyakit stroke itu. Nah, yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan, yaitu faktor keturunan, jenis kelamin, umur, dan ras. Dan yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan, yaitu stres, hipertensi, merokok, peminum alkohol, aktivitas fisik yang rendah, diabetes mellitus, obesitas, hiperkolesterol, minum kopi, dan pola makanan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja gejala pada stroke dan apa saja faktor risiko stroke, tentunya kita harus mengetahui bagaimana upaya pencegahan agar diri kita terhindar dari penyakit stroke ini. Nah, yang pertama itu ada pencegahan primer. Langkah pertama dalam mencegah stroke adalah dengan memodifikasi gaya hidup dalam segala hal, memodifikasi faktor risiko, dan kemudian bila dianggap perlu, baru dilakukan terapi dengan obat untuk mengatasi penyakit dasarnya. Menjalani gaya hidup sehat dengan pola makan sehat, istirahat cukup, mengelola stres, mengurangi kebiasaan yang dapat merugikan tubuh seperti merokok, makan berlebihan, makanan banyak mengandung lemak jenuh, dan kurang aktif berolahraga. Nah, yang kedua, pencegahan sekunder dilakukan apabila penderita stroke biasanya banyak memiliki faktor risiko. Oleh karena itu, stroke seringkali berulang. Faktor-faktor risiko yang harus diobati seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung koroner, kadar kolesterol darah yang tinggi, kadar asam urat darah tinggi, kegemukan, perokok, peminum alkohol, stres, dan lainnya. Sebaliknya, penderita harus berhenti merokok, berhenti minum alkohol, menghindari stres, dan rajin berolahraga. Nah, apabila tubuh kita sudah terlanjur terserang stroke, tentunya akan mengganggu organ dan sistem tubuh kita yang lainnya. Nah, apa aja sih sistem dan organ tubuh yang akan terganggu itu? Yang pertama, berhubungan dengan sensorik. Karena gangguan sensorik dan motorik pada penderita stroke sangat berhubungan erat. Penderita stroke yang memiliki kedua gangguan tersebut cenderung akan malas untuk bergerak karena merasa tidak mampu. Yang kedua, berhubungan dengan alat gerak. Pasca stroke, tidak terpungkiri bahwa alat tubuh penderita akan terasa sulit dan lemah untuk
gerakan. Yang ketiga, dengan kognitif. Stroke dan gangguan mengingat merupakan dua hal yang berhubungan. Stroke dapat menyebabkan demensia vaskular, yaitu kerusakan daya ingat yang disebabkan oleh adanya gangguan pada pembuluh darah otak. Dan yang keempat, gangguan pada mulut atau kemampuan berbicara. Gangguan berbicara dan berbahasa pada pasien stroke disebut dengan afasia. Afasia tidak hanya mencakup kemampuan berbicara dan berbahasa yang menurun, kemampuan untuk menulis dan membaca juga ikut terpengaruh. Nah, selanjutnya apabila tubuh kita sudah terlanjur terserang stroke, tentunya harus dilakukan suatu tindak lanjut dan pengobatan agar resiko kedepannya tidak semakin parah. Adapun pengobatan pada stroke yaitu yang pertama pengobatan stroke iskemik akut, yaitu terapi non-farmakologi, terapi farmakologi, dan terapi trombolitik. Yang kedua pengobatan stroke hemoragik, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Dan yang ketiga yaitu terapi pencegahan stroke. Yang pertama terapi antikoagulan. Sebagai pencegahan masih dalam penelitian, antikoagulan diperkirakan efektif untuk mencegah emboli jantung pada pasien stroke yang mengalami fibrilasi atrial dan memiliki riwayat transient ischemic attack. Dan yang kedua, terapi antihipertensi. Penggunaan antihipertensi harus memperhatikan aliran darah otak dan aliran darah perifer untuk menjaga fungsi cerebral. Nah, sebagai seorang calon ahli kesehatan masyarakat, adapun saran yang dapat diberikan untuk mencegah stroke ini, yaitu sebelum stroke menyerang tubuh, tentu lebih baik kita melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan memperhatikan faktor risiko apa saja yang dapat memperbesar kemungkinan seorang untuk terkena stroke. Pengendalian faktor risiko merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebagai pencegahan terkena stroke. Nah, pencegahan ini bisa kita lakukan dengan menjalani hidup dengan sehat agar tidak terkena oleh faktor risiko dari penyakit stroke. Dan yang udah jelasin tadi, apakah Zikra paham? Sudah paham. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.